Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gina Sofia Kalisa, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA Percepatan SMA Negeri 1 Salatiga. Dalam rangka memenuhi tugas ujian praktik keterampilan bahasa Indonesia, saya akan mengidentifikasi dan merefleksi informasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi. Dalam resensi kali ini, saya memilih buku berjudul Rooftop Buddies. Buku ini ditulis oleh penulis bernama Hanidi, dicetak oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018. Dengan jumlah halaman 264 halaman, buku ini dipasarkan dengan harga Rp63.000. Buku ini mengisahkan tentang gadis berusia 17 tahun yang mengidap kanker saluran pernafasan yang bernama Miriel atau yang akrab disapa Ri. Ri digambarkan memiliki keluarga yang menyayanginya dan mendukungnya agar cepat sembuh. Namun setelah menjalani beberapa perawatan untuk kankernya, Ri merasa lelah dan putus asa sehingga ia memikirkan untuk melakukan bunuh diri. Menurutnya, jika sama-sama berujung mati, mengapa harus ditunda lagi? Pemikiran Ri ini membawa Ri pada suatu malam untuk pergi ke atap apartemen yang ditinggalinya untuk melakukan bunuh diri. Saat ia hendak melakukan bunuh diri, ia dicegah oleh seorang lelaki tampan. Pada awalnya Ri menduga bahwa lelaki ini berniat untuk menyelamatkannya. Namun pemikiran Ri ini salah. Lelaki tampan bernama Brian atau yang akrab disapa Pri juga memiliki niat yang sama dengannya, yaitu bunuh diri. Setelah berkenalan dan mengobrol singkat, Ri dan Pri akhirnya memutuskan untuk membuat daftar keinginan yang akan mereka wujudkan sebelum mereka berdua melakukan bunuh diri bersama. Selanjutnya, Ri dan Pri memulai petualangan mereka dalam mewujudkan daftar keinginan yang telah mereka buat, dimulai dari daftar keinginan milik Ri. Semua berjalan lancar dan hampir tidak terjadi masalah yang berarti. Ri cukup terbuka mengenai dirinya dan masalahnya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Pri yang cukup tertutup mengenai dirinya. Sampai pada suatu malam, mereka terlibat pada suatu kecelakaan yang mengharuskan mereka untuk menjadi saksi di kantor polisi. Hal ini menyebabkan Ri mengalami syok berat dan ditambah lagi dengan kondisinya kelelahan sehingga ia mengalami mimisan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit tempat Ri dirawat, rupanya adik satu-satunya Ri, Jojo, juga dirawat di tempat yang sama karena infeksi saluran pernafasan. Sayang, nyawa Jojo tidak tertolong. Mulai dari sini, Ri diharuskan untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk bunuh diri. Ri memiliki orang tua yang menyayanginya dan juga Bri yang selalu ada untuknya. Ketika semangat Ri muncul kembali, berita tidak menyenangkan datang kepada Bri. Kematian sang ibunda membuat Bri sangat terpukul. Ia merasa sudah tidak ada lagi alasannya untuk bertahan hidup. Diam-diam, ia meninggalkan Ri untuk bunuh diri. Setelah membaca surat dan kunci mobil yang ditinggalkan Bri, Ri pun langsung tanggap. Ia menuju atap gedung di mana ia memperkirakan keberadaan Bri. Dan benar saja, Bri sudah bersiap untuk melakukan bunuh diri. Kedatangan Ri untuk mencegah Bri bunuh diri memicu argumen di antara mereka, yang pada akhirnya malah membuat Ri nyaris terjatuh dari atap gedung. Hal ini membuat Bri menyadari bahwa ia tidak sanggup jika kehilangan Ri. Setelah kejadian itu, mereka sepakat untuk memulai semuanya dari awal. Mungkin tidak semudah apa yang mereka bayangkan, namun apa yang terjadi setelahnya memberikan banyak pelajaran mengenai hidup dan orang-orang yang mereka sayangi. Novel ini mengajarkan kita bahwa jika kita lelah dalam menghadapi suatu masalah, bunuh diri bukanlah solusi. Bunuh diri juga tidak akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Bunuh diri adalah perbuatan yang menyakiti diri sendiri, Tuhan dan agama pasti melarang itu. Oleh karena itu, kita hanya harus menghadapi masalah yang ada, karena di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Adanya cinta dan kasih sayang keluarga dan orang terdekat juga membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, di dalam kehidupan, kita tidak seharusnya selalu memikirkan pendapat orang lain mengenai diri kita. Setiap orang memiliki penilaiannya masing-masing. Kita cukup melakukan apa yang kita inginkan dan menjadikan pendapat orang lain sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada saat saya membaca novel ini, saya menikmati setiap kata yang diterangkan oleh penulis. Ceritanya mengalir begitu saja dan tidak terasa dipaksakan sama sekali. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan hidup dan dibumbui sedikit kisah romansa. Namun, hal ini tidak membuat novel ini terkesan dramatis dan menye-menye. Sebaliknya, novel ini memberikan banyak motivasi dan renungan hidup. Tema yang diangkat penulis untuk novel ini memang cukup berat, yaitu bunuh diri. Alur yang digunakan juga tidak mudah untuk ditebak.
Namun, penggunaan sudut pandang pertama pada tokoh Ri meningkatkan pemahaman pembaca akan jalan cerita, karakter, dan emosi para tokoh, terutama Ri itu sendiri. Ditambah lagi bahasanya yang lugas dan padat meningkatkan pemahaman pembaca akan jalan cerita. Untuk konflik, penulis menggunakan konflik berlapis pada novel ini dan topik tidak lari kemana-mana. Konflik tetap mengerucut pada topik pejuang kanker dan bunuh diri. Penyelesaiannya juga tidak terburu-buru dan ditutup dengan kalimat yang menghangatkan hati. Dari segi penulisan, novel ini memiliki ukuran font dan tata letak yang sudah pas. Penulisan tiap katanya juga sudah sangat baik sehingga saya hampir tidak menemui kesalahan ketik pada novel ini. Menurut saya, kekurangan pada novel ini adalah penjelasan yang kurang mengenai penyakit yang diderita Ri, Jojo, maupun penderita kanker lainnya. Mungkin bagi para pembaca yang masih awam dengan penyakit-penyakit tersebut, kurang dapat memahami dan merasa kebingungan. Selepas dari itu, novel ini sudah sangat baik dan cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, karena mengandung motivasi dan nilai-nilai kehidupan. Manfaat yang didapatkan pembaca dari membaca novel ini antara lain mendapatkan motivasi untuk terus semangat menjalani hidup, kedua, memperluas wawasan tentang penyakit kanker, ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tata tulis sastra yang baik dan nyaman untuk dibaca sebagai hiburan di kala senggang dan juga memperluas cara pandang terhadap dunia. Demikian resensi saya terhadap buku Rooftop Buddies ini. Semoga dapat memenuhi aspek penilaian ujian praktik keterampilan bahasa Indonesia serta memberi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan menyerah, karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Terima kasih telah menonton video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.